Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wal muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin, pemirsa saudaraku seiman di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang Allah berikan sampai detik ini. Tidak terhitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menghitungnya, tentu lautan menjadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan seandainya ranting-ranting pepohonan yang ada di bumi ini kita jadikan pena untuk menulis nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka tentu itu pun juga tak akan mampu menuliskan dan mengukirkan nikmat Allah yang begitu banyaknya Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan ditambah. Tapi sebaliknya, jangan pernah kita kufur kepada nikmat Allah. Inna azabi lasyadid. Azab Allah sungguh amat sangat mengerikan. Saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku nanti di surga bersamaku nanti, insyaallah. Mudah-mudahan saudaraku di mana saja berada, kita yang senantiasa cinta kepada sunnah Rasulullah, saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan dan mengizinkan kita semua yang selalu mencintai Rasulullah, baik dengan pakaian, tindakan, sikap kita, ataupun dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, pemirsa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpahkan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepada seseorang, maka Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah di mana saja berada, pernyataan dan firman Allah ini menjelaskan bahwa wabah yang di tengah-tengah kita hari ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita mesti harus takut? Ada Allah yang menciptakan wabah itu. Kenapa kita harus khawatir bahwa Allah yang telah menciptakan virus corona itu? Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian takut dan khawatir. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita teringat satu sejarah bagaimana Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalam gua Syur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Amirul Mukminin merasakan ketakutan dan khawatir dibunuh oleh kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan dalam hatinya, memberikan kenyamanan dalam jiwanya. Seraya berkata, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut wahai Abu Bakar As-Siddiq dan jangan khawatir. Innallah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menggambarkan kondisi umat Islam hari ini, bahwa Allah mengirimkan corona, membuktikan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena sejatinya orang yang beriman, dia tidak akan takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasukkan Yunus alaihissalam di dalam perut ikan Zunnun yang cukup besar, dan Yunus alaihissalam mengakui kesalahan dan kezaliman dirinya, seraya berkata, la ilaha illa anta subhanaka kuntu inni minaz zalimin. Oleh sebab itu, maka kita hari ini yang telah beriman kepada Allah, hendaklah kita hanya takut kepada Allah. Kalau hari ini kita mengatakan tidak takut kepada corona, hanya takut kepada Allah, tapi kita enggan datang ke masjid untuk sholat. Kalau hari ini ada di antara kita
mengatakan tidak takut kepada corona, hanya takut kepada Allah, tapi tidak mau membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita mengatakan tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada corona, tapi anak kita biarkan bermaksiat, berjalan boncengan dengan pria yang bukan muhrimnya. Di mana letak keimanan kita kepada Allah? Karena hakikatnya orang yang beriman hanya takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut berdusta kepada Allah, takut berbohong kepada Allah, takut zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika wabah, penyakit, ataupun ujian dan bencana yang Allah turunkan, maka tidak lain dan tidak bukan. Sebagai seorang yang beriman, salah satu cara menyikapinya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa dan bermuhasabah diri. Doa yang diajarkan Nabi kepada kita adalah doa yang ringkas yang sangat mudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'u fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidaklah sesuatu itu terjadi di langit dan di bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku di mana saja berada, ketika kita meyakini bahwa Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta, maka yakinkan itu. Ketika kita sudah mencari tempat berlindung selain Allah, maka ada yang salah dengan keimanan kita. Hari ini wabah corona sudah merebak kemana-mana. Kelihatan siapa orang yang tidak siap-siap akan kematian. Kelihatan ada orang yang kesana kemari, membeli makanan, memborong masker, ketakutan dia akan kematian. Selama ini kemana? Karena Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan. Kenapa tidak takut kepada kematian? Kenapa ketika corona datang, kita merasa takut dan khawatir? Padahal hanya sedikit Allah berikan. Allah kirimkan corona ini hanya sedikit ujian. Sebagaimana Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai' minal khaw wal ju'." Sesungguhnya hanya sedikit Allah kirimkan kepada kita rasa takut dan khawatir. Tapi kenyataannya kita malah merasa lebih menakutkan. Saudaraku seiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat wabah corona menyebar kemana-mana, kaum muslimin dilarang datang ke masjid. Dan seakan-akan ada beberapa pihak mengatakan bahwa virus corona itu menyebar dari perkumpulan majelis taklim, dari zikir akbar, dari masjid ke masjid. Nauzubillah. Ini adalah orang-orang yang pemahamannya liberal, tak ada otaknya, tak ada adabnya, tak ada ilmunya. Kalau umat Islam dilarang ke masjid, maka bagaimana mungkin yang ada di Nusa Tenggara Timur, mereka melaksanakan satu pesta yang menghadirkan 6.000 orang. Nauzubillah. Di mana salahnya masjid? Di mana salahnya umat Islam ketika sholat di dalam masjid? Oleh sebab itu, maka kita sebagai umat Islam, ini harus kita tegaskan, harus kita luruskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi wabah virus corona ini, seorang sahabat Nabi menjelaskan di dalam hadis riwayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nu'am bin Bashir. Beliau mengatakan, "Innal qalaqata qulal halal qati an taqmala syai'an fil jama'il balad." Hendaklah manusia itu jangan berbuat maksiat ketika wabah dan bala datang di satu negeri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabah corona telah banyak menghabiskan, melenyapkan dan mewafatkan kita. Pertanyaannya, sudahkah siap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang sangat amat sedikit yang kita siapkan? Jangan ketakutan kita kepada corona menjadikan kita enggan, bahkan alergi datang ke masjid meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, jangan takut kepada corona. Karena corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sebenarnya tugas virus corona ini di muka bumi? Allah kirimkan ini. Tidak lain dan tidak bukan saudaraku. Yusabbihu ma fis samawati wal ar. Corona itu pun saudaraku, dia bertasbih kepada Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala sama halnya seperti kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah ciptakan tanpa izin Allah tidak akan bisa bergerak apapun.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-An'am tersebut di ayat ke-17, dan jika Allah menimpakan satu bencana kepada seseorang, dan jika Allah ingin menimpakan suatu bencana kepada satu kaum, tidak ada yang dapat menghilangkannya dan menghindarkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia juga yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan sebab corona ini kita semakin jauh kepada Allah, semakin enggan berzakat, semakin enggan bersedekah, semakin enggan membaca Al-Qur'an. Saudaraku dimuliakan Allah, lebih ngeri mana? Corona atau kita hilang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih mengerikan, tidak ada yang lebih menakutkan daripada corona selain orang yang beriman kehilangan arah tujuan hidupnya. Tidak ada yang lebih mengerikan, tidak ada yang lebih menakutkan daripada corona, yaitu seorang yang jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita hari ini yang sudah meyakini bahwa Allah tempat kita berlindung, dekatkan hati kita kepada masjid, dekatkan hati kita kepada Quran, perbaiki tauhid kita, perbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 amalan yang bisa menjadikan diri kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada makhluk. Yang pertama, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan terpaut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengingat kepadaku di waktu pagi dan waktu petang, maka insya Allah aku akan mengingat kalian. Ini yang pertama, bagaimana seorang beriman menyikapi wabah virus corona yang telah datang kepadanya. Yang kedua, bagaimana sikap orang beriman menanggapi wabah virus corona yang datang di saat bulan Ramadan. Yang kedua adalah perbanyak sedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, salah satu penolak bala dan salah satu mencegah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sedekah. Oleh karena itu, kalau hari ini kita diberikan Allah nikmat harta, bersedekahlah sebelum harta itu akan menjadi sesuatu yang menimbun kita di dalam kuburan seperti halnya Qarun laknatullah alaih. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman melihat wabah corona yang hampir memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah jangan pernah melupakan masjid tempat ibadah kita. Kenapa? Karena masjid Allah sudah menjamin tempat yang paling aman, tempat yang paling indah, tempat yang paling bersih, tempat yang paling sejuk, tempat yang bebas dari semua macam wabah, penyakit dan virus. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak meringankan langkah kita ke masjid. Nanti di akhirat akan ada manusia-manusia yang tidak biasa Allah tunjukkan kepada kita. Orang yang tidak punya kaki tapi melangkah ke masjid salat 5 waktu sehari semalam. Malu kita. Di mana alasan kita yang punya kaki tapi tak mau datang ke masjid? Oleh sebab itu, selagi masih Allah berikan kita kesehatan, mempunyai kaki yang 2, mempunyai tangan 2, mempunyai mata 2, telinga 2, maka pergunakanlah untuk melihat, mendengar, dan juga berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat, bagaimana sikap orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dan juga cobaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah perbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, Iqra' bil Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabih. Orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, akan diberikan syafaat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, maka kita hari ini yang senang membaca Al-Quran, terus baca Quran sampai nanti masuk bulan Ramadan. Hari ini yang sudah mentadaburi Al-Quran, terus sampai nanti masuk Ramadan, tadaburi Al-Quran. Hari ini yang sudah menghatamkan Al-Quran, terus khatam Al-Quran, terus baca Quran sampai nanti masuk bulan suci Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu Allah turunkan nuzul Quran, yaitu bulannya Quran, di mana Allah juga menyuruh kita untuk terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena ada satu malam yang Allah muliakan,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ada satu malam yang mulia yang di mana kita ketika beribadah pada malam itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang beribadah pada malam hari itu sebanyak 83 tahun atau 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah berkenan dan meridho kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balikna syahrul Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan dan sampaikan juga usia kami, keluarga kami, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat berjumpa dan menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Ya Allah, perkenankan kami beribadah di bulan Ramadan dan ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa dan mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.